Sesekali teman-teman pasti sering menemukan fitur dark mode di suatu website, gitu ya. Lalu fitur dark mode ini fungsinya apa? Nah, fitur ini biasanya berfungsi untuk menciptakan suatu pengalaman yang baik atau pengalaman yang lebih nyaman kepada user, di mana fitur ini akan mengubah warna tampilan dari warna terang menjadi gelap dan begitu juga sebaliknya. Lalu bagaimana cara membuatnya? Kita akan praktek bagaimana cara membuat fitur dark mode menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kita langsung saja masuk pada prakteknya, di mana di sini kita akan membuat satu folder yang namanya dark mode, dan di dalam folder ini kita membuat 3 file yang namanya index.html, style.css, dan main.cs. Oke, kita mulai dari HTML-nya. Seperti biasa, kita akan membuat struktur dasar HTML seperti ini, dan title-nya mungkin kita rubah menjadi dark mode. Kemudian di dalam bodinya kita akan membuat satu kelas ya. Di sini kita buat kelas container. Penamaan kelas ini bebas teman-temannya. Yang penting teman-teman menyesuaikan dari apa yang saya praktekkan di sini. Oke, di dalamnya kita akan menambahkan H1 dengan value yaitu dark mode seperti ini. Oke, di bawah H1-nya kita akan menambahkan satu button, di mana button ini memiliki kelas gitu ya. Kita akan memberinya kelas dengan nama toggle atau toggle gitu ya, toggle strip button gitu. Kemudian kelas ini, button ini juga memiliki ID yang nantinya ID ini kita akan panggil di JavaScript-nya. ID-nya adalah toggle btn atau toggle btn gitu ya. Toggle btn. Value dari button ini yaitu dark mode. Sebenarnya value-nya ini bebas teman-teman, bisa menggunakan icon, bisa juga menggunakan teks seperti yang saya praktekkan ini. Lalu selanjutnya kita ngapain? Nah, kita akan menghubungkan CSS-nya dengan cara di dalam tag head kita akan menambahkan satu link di sini yang nantinya link ini akan terhubung ke file CSS kita. Dan begitu juga di paling akhir ya, di atas tag penutup body kita akan menambahkan satu script di sini yang akan menghubungkan JavaScript kita. Source-nya dari main.js. Oke, sepertinya HTML-nya sederhana sekali seperti ini teman-teman. Sekarang kita masuk ke CSS. Ya, CSS-nya lumayan banyak teman-teman ya. Jadi kayak teman-teman harus mengikuti secara perlahan agar tidak ada kesalahan kode ya. Dan yang pertama kita akan menambahkan beberapa variabel. Nanti kita akan simpan beberapa warna di dalam variabel ini ya. Di sini kita akan masukkan root di sini, dan variabel pertama kita akan menambahkan bg strip color strip light gitu ya. Nah, ini untuk warna terang gitu ya. Kita akan menggunakan hexadesimal, mungkin F0 bukan, F0. Nah, ini warna putih sih harusnya ya. Oke, yang kemudian variabel lain yaitu text strip color strip light gitu ya untuk warna teksnya. Sini kita juga menggunakan hexadesimal yaitu oke. Kemudian kita juga menambahkan variabel lagi yaitu bg color dark gitu ya. Untuk warnanya kita ambil
1E gini seperti ini, dan variabel lain yaitu untuk warna teksnya, teks color dark, kita akan menggunakan warna FF9800. Oke. Dan untuk buttonnya, kita akan menyimpan warna button di sini. Button strip BG strip light. Oke, warnanya kita gunakan pagar triple F seperti ini. Kita akan menggunakan variabel untuk menyimpan warna background buttonnya. Ini kan tadi yang terang, sekarang yang gelapnya ya. Button strip BG strip dark, kita gunakan hexadesimal triple 3. Oke. Sekarang di bawahnya kita akan memanggil body ya. Akan memanggil body dan kita akan mengubah marginnya menjadi 0 di sini, guys. Kemudian paddingnya juga kita atur di 0. Sebenarnya 0 ini bisa kita tambahkan misalkan 0 px atau paddingnya 0 px, sebenarnya bisa, tapi tergantung teman-temannya. Di sini saya tidak menggunakan pixel, melainkan hanya menambahkan 0 saja, sama saja sebenarnya, tapi tergantung teman-teman. Oke, kemudian font family-nya, font family di sini saya menggunakan Arial dan saya menggunakan sans serif seperti ini. Oke, kemudian kita akan menambahkan background color. Nah, di sini background colornya kita ambil dari variabel yang sudah kita buat, yaitu var. Ini untuk memanggil variabel CSS ya teman-teman ya. Kemudian dalam kurung di sini kita panggil background color terang, yang ini ya. Oke, background color light. Kemudian untuk warna teksnya gitu ya, sini kita memanggil var dalam kurung yaitu strip text color line. Nah, yang ini di bawah. Oke. Kemudian di sini kita memanggil variabel yang sudah kita buat. Kita akan memanggil kelas yang sudah kita buat di dalam HTML-nya, yang mana di sini kelasnya adalah container. Oke, di dalam CSS-nya untuk memanggil kelas yaitu menggunakan titik ya, container seperti ini. Dan di sini display-nya kita tambahkan flex gitu ya, dan kemudian justify content di sini kita menggunakan center, kita jadikan dia di tengah. Kemudian align items kita gunakan center, dan height-nya di sini kita menggunakan 100 VH. Kemudian flex direction sini kita menggunakan column. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya seperti apa guys ya. Kita buka di sini open in default browser. Oke, seperti ini teman-teman ya. Sini belum berfungsi karena kita belum menjalankan JavaScript-nya. Ini saya potong seperti ini. Oke, dan ini saya hilangkan. Oke, teman-teman bisa memantau dari sebelah atas mungkin ya untuk hasilnya. Kita lanjut di CSS-nya. Setelah kita membuat kontainernya, sekarang kita membuat atau memanggil H1 dari HTML-nya. Di sini untuk H1-nya kita rubah font size-nya menjadi 3 rem ya. Kemudian untuk margin button di sini kita menggunakan margin button yaitu di 20 pixel atau 20 px.
Oke, sekarang di dalam HTML kita menambahkan kelas toggle button yang ini ya. Sekarang kita akan memanggilnya di CSS dengan cara titik, yaitu toggle strip button seperti ini. Kita akan menambahkan padding di sini. Paddingnya misalkan 10 px, kemudian untuk ini atas bawah sama kiri kanan ya 20 px. Oke, kemudian font size-nya mungkin kita masuk atau kita gunakan di 16 pixel atau 16 px. Oke, setelah itu apa yang kita tambahkan yaitu kursor ya. Sebenarnya fungsi kursor ini sebenarnya misalkan kita mengarahkan ke button ini kan tanda panah biasa ya, gitu ya. Kalau misalkan nanti kita menggunakan kursor printer, maka ketika kita mengarahkan di buttonnya dia akan berubah jadi gambar tangan gitu ya. Kursornya kita menggunakan pointer. Jadi misalkan kita save, ini kita refresh gitu ya, maka dia akan berubah jadi gambar tangan ya, kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita menambahkan background ya, background color. Ini kita panggil dari variabel yang sudah kita buat. Kita gunakan strip button, strip bg, strip light. Yang ini mana dia tadi? Oke. Oke, kemudian di sini juga kita menambahkan colornya ya, atau warna teksnya. Kita akan panggil dari variabel yang sudah kita buat, yaitu strip text, kemudian color, kemudian light. Oke. Selanjutnya apa? Kita akan menambahkan border. Nah, border ini biasanya untuk kita custom tepi dari buttonnya gitu teman-teman ya. Ini kan ada garis tepinya. Nah, garis tepi ini kita namakan sebagai border gitu ya. Bordernya kita gunakan 2px solid dan kita tambahkan warna yang sudah kita simpan di dalam variabel, yaitu variabelnya adalah strip. Ini kayaknya belum kita buat deh variabelnya teman-teman ya. Oke, sebentar, ini kita masukin aja dulu. Sekarang kita buat di sini, belum ya? Oke, kita tambahkan satu variabel yaitu color ya. Warnanya kita mau yang mana nih? F9830 sorry. Tadi kan ini udah ya, dark mode. Oh, sorry guys. Jangan yang ini. Ini kita rubah jadi F0. Oke. Sekarang sudah ada. Oke, kembali ke toggle button. Di sini kita menambahkan lagi border radius. Nah, bedanya border radius ini apa? Border radius ini kalau misalkan kita mengcustom lengkungan dari buttonnya teman-teman ya. Ini kan ada garis tepi ya. Ketika kita misalkan untuk lengkungannya ini ya, lengkungannya ini kita custom misalkan menjadi 50% atau berapa persen atau berapa px gitu ya. Di sini kita menggunakan 30 pixel. Oke. Box shadow. Nah, box shadow ini sebenarnya untuk menambahkan bayangan dari
buttonnya teman-teman ya, tapi bukan untuk teksnya. Kalau teks itu text shadow gitu ya, tapi karena ini kita menggunakan suatu box atau kita menambahkan suatu background gitu ya, ini kan backgroundnya ini kita seakan-akan menamakan itu box gitu ya, yang ada garis-garis tepinya. Maka untuk menambahkan bayangan gitu ya, kita menggunakan yang namanya box shadow gitu. Di sini box shadow-nya kita 0, kemudian kita tambahkan 4 px dan 10 px, misal RGBA ya, kita gunakan RGBA di mana di sini 0,0,0, di sini kita gunakan 0.2 gitu ya. Oke. Lalu di sini kita akan menggunakan hover teman-teman ya, biar ketika kita mengarahkan kursor ke buttonnya akan ada suatu perubahan yang terjadi di dalam button itu. Oke, di sini kita panggil lagi toggle button titik 2 yaitu hover ya. Oke, transform. Sini kita menggunakan transform, kemudian scale kita masuk 1,05 gitu ya. Nah, sebenarnya nanti ini untuk animasi ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini untuk menambahkan suatu gaya di buttonnya ketika kita menambahkan atau mengarahkan kursornya gitu ya. Ya, dengan bahasa lain kita menambahkan suatu animasi gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian di sini kita panggil kelas dark mode gitu ya, plus kita juga manggil yaitu toggle strip button. Background colornya di sini kita ambil dari variabel yang sudah kita buat, yaitu var strip button gitu ya, kemudian strip bg strip dark seperti ini. Kemudian untuk warnanya sini kita tambahkan color, kemudian var, lagi-lagi kita akan mengambil dari variabel yang sudah kita buat, yaitu di sini strip text strip color strip dark seperti ini. Oke. Kita mau nanti di button ini kita mau menambahkan suatu animasi yang mungkin tidak terlalu kelihatan animasinya, tapi setidaknya kita akan membuat dia lebih interaktif atau lebih bagus atau lebih enak untuk kita lihat gitu ya. Maka di sini kita akan membuat satu animasi ketika button itu diklik. Oke, caranya di sini kita akan manggil toggle button gitu ya. Maka di sini kita taruh titik 2 di sini, yaitu aktif gitu ya. Tambahkan transform, kemudian skalanya misalkan dalam 0,95 gitu. Oke. Nah, untuk membuat animasinya, ini fungsinya apa sih Bang gitu ya? Button ini aktif gitu ya maksudnya ya. Nah, ini biasanya ketika animasi transisi saat tombol itu diklik gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan membuat di sini animasi. Nah, untuk membuat animasi itu kita akan menggunakan yang namanya key frames gitu ya. Nah, nama animasinya yaitu toggle strip dark strip mode seperti ini. Teman-teman bebas untuk penamaan animasinya, bebas ya teman-teman ya. Dan di sini di 0% gitu ya,
di 0%-nya kita akan menambahkan background color. Kita ambil dari variabel yang sudah kita buat. Variabel yang kita buat yaitu strip bg color light untuk warna terangnya, dan di sini kita tambahkan warnanya juga, ya ini warna teksnya guys. Kemudian kita akan ambil dari variabelnya yaitu strip text, strip lagi, kemudian color, kemudian light. Oke, dan untuk posisi di 100% kita akan mengubah background colornya. Background color kita gunakan strip, kemudian bg strip color strip dark. Untuk warna teksnya kita gunakan strip, kemudian text color dark seperti ini. Oke, ini untuk animasinya teman-teman ya. Ini untuk animasinya. Untuk animasinya ini kan kita sudah buat dengan nama toggle dark mode gitu ya. Maka kita akan menjalankan animasinya di mana nih? Animasinya di bentar, kita tambahkan satu kelas dulu di sini. Nama kelasnya adalah dark strip mode. Oke. Nah, di sini kita tambahkan background color sebenarnya, dan kita akan ambil dari variabel yang sudah kita buat, strip bg strip color strip dark di sini. Kemudian untuk warna teksnya juga kita akan rubah di sini. Kita ambil dari variabel yang sudah kita buat, yaitu strip text strip color strip dark seperti ini. Nah, untuk animasi tadi yang sudah kita buat, di sini kita tambahkan ya. Jadi caranya yaitu animation. Mana nih animation? Animation atau animation gitu ya. Animation gitu. Animation. Kenapa nih? Oke, animation. Sini kita tinggal masukin aja nama dari animasi yang sudah kita buat gitu ya. Kita tambahkan di sini. Kemudian di sini kita untuk kecepatan animasinya kita buat di 0,4 second, dan kita tambahkan di sini isi. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita refresh, maka hasilnya seperti ini. Ya. Mungkin sedikit lebih bagus ya. Cuman ini belum bisa berfungsi. Kenapa? Ada beberapa yang kurang. Ya, salah satunya di JavaScript-nya belum kita buat gitu ya. Tapi untuk toggle button kita menambahkan di sini transition. Di sini kita buat background color. Background colornya 0,4 second. Kemudian colornya juga ya, ini untuk perubahan dari background dan perubahan warna backgroundnya maksudnya, dan warna teksnya gitu ya. Kita juga tambahkan di sini di 0,4 second. 0,4 second gitu ya. Dan kita tambahkan di sini transform. Kita juga masukin hal yang sama, 4 second. Oke, kalau kita refresh, oke,
Oke ya. Nah, setelah itu teman-teman, di sini juga bukan di kontainer sih. Kita tambahkan di mana? Nah, misalkan kita tambahkannya di body juga nih. Kita tambahkan di sini transisi atau transition gitu ya. Kita tambahkan di sini background color. Sini juga 0,4 second. Untuk warna teksnya kita juga tambahkan 0,4 second. Oke. Sekarang kalau kita misalkan refresh, ya hasilnya seperti ini ya. Lalu ini sebenarnya sudah jadi untuk CSS-nya teman-teman. Ya, cukup banyak sebenarnya ya. Sekarang kita masuk di JavaScript. Nah, JavaScript-nya ini simple teman-teman. Kita tinggal memanggil ID yang sudah kita buat di HTML dan kita akan manipulasi dengan event atau add event listener gitu ya. Artinya kita akan manipulasi ketika tombol itu diklik apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, di sini kita akan buat satu variabel dengan nama, variabel kita akan menggunakan const gitu ya. Nama variabelnya adalah, kebanyakan O-nya gitu ya, toggle button. Oke. Di sini kita akan memanggil ID yang sudah kita buat di dalam HTML-nya. ID-nya adalah toggle button. Kita copy aja agar tidak ada kesalahan gitu ya. Nah, di sini cara memanggilnya yaitu dokumen .get element by ID gitu ya. Di sini kita tambahkan dalam kurung, kita tambahkan tanda petik dan kita masukkan nama ID-nya. Nah, ini adalah cara untuk memanggil ID dari HTML menggunakan dokumen .get element by ID. Itu ketika kita memanggil ID. Misalkan kita memanggil kelas, misalkan yang ini ya, gitu ya. Kita memanggil kelas ini di JavaScript, berarti di sini kita tambahkan dokumen .get element by class gitu ya, misalkan kita. Kemudian kita tambahkan satu variabel dengan nama body. Body sebenarnya ya bebas teman-teman ya, mau body atau mau apapun kayak bebas. Dan di sini kita akan memanggil body-nya dengan cara dokumen .body, kurang lebih seperti ini. Lalu yang kita lakukan sekarang yaitu menambahkan suatu kejadian pada saat tombol itu diklik gitu ya. Artinya ketika tombol dark mode-nya ini diklik, apa yang akan terjadi gitu. Nah, caranya kita akan memanggil variabel yang sudah kita buat yaitu toggle atau toggle button gitu ya. Wah, ini salah nih. Harusnya toggle gitu ya. Nah, di sini juga salah. Harusnya toggle. Oke, seperti ini. Toggle button add event listener. Nah, artinya ini fungsi ini apa yang akan kita lakukan ketika tombol dark mode itu diklik gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? Kejadiannya apa teman-teman sekarang? Kejadiannya adalah ketika tombol itu diklik. Maka di sini untuk parameter pertamanya kita tambahkan di sini klik. Karena kejadiannya adalah ketika diklik gitu ya. Kita tambahkan koma dan di sini kita akan menggunakan arrow function. Oke, sekarang apa yang terjadi ketika tombolnya diklik? Yang terjadi adalah kita mengubah warnanya gitu ya. Sebenarnya sesimpel itu gitu. Yang akan terjadi ketika tombol itu diklik adalah kita berharap warnanya berubah. Nah, dengan cara body atau body.classlist gitu ya, .classlist.toggle. Nah, di sini kita tambahkan yaitu apa teman-teman? Dark strip mode seperti ini. Nah, ini dari mana? Sedangkan di JavaScript kita tidak ada suatu variabel yang menyimpan nilai dari dark mode. Ya, ini dari mana sebenarnya teman-teman? Ya, tidak lain dan tidak bukan dark mode ini dari CSS yang sudah kita buat di sini. Mana dia? Nah, yang ini. Oke, sebenarnya dark mode ini tidak ada kelasnya di
HTML juga ya. Kalau kita lihat di sini nggak ada kelas yang namanya dark mode. Di sini ada dua kelas, yaitu container dan toggle button. Dark mode tidak ada, dan kita membuatnya secara mandiri di CSS-nya, yang nantinya sebenarnya ini kita panggilnya di JavaScript gitu ya. Di sini kita buat dark mode, background color-nya dan warna teksnya, kemudian kita menambahkan animasi yang sudah kita buat di sini. Kemudian kelas dark mode ini kita gunakan dia di JavaScript. Makanya ketika kita melakukan suatu kejadian, pada saat diklik tombolnya, yang kita panggil adalah dark mode-nya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita save dan kita refresh, hasilnya akan seperti ini. Oke, animasinya terlihat ya. Dan ketika kita klik, apa yang terjadi? Oke, dia berubah gitu ya. Nah, kalau kita klik lagi, dia akan berubah seperti ini. Oke, yang berubah tidak hanya background keseluruhan gitu ya, tetapi yang berubah juga yaitu background dari buttonnya itu sendiri. Kalau kita dalam posisi ini sekarang, background buttonnya juga jadi gelap ya, tidak hanya keseluruhan atau body dari websitenya misalkan gitu. Kalau kita kembalikan lagi ke semula, maka background buttonnya juga ikut jadi terang, dan begitu juga dari tampilan keseluruhan websitenya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita namakan sebagai dark mode atau mode gelap atau mode terang di dalam suatu website gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.